Ngaji Singkat Yuks. Ngaji di Alfiyah tuh ya. Harfun nida ada 14, ada a, ada ya, ada aya dan sebagainya. Di Al-Qur'an dari 14 yang dipilih cuma satu. Ya, karena mewakili semua 13 fungsi yang lain. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Qur'an. Ayyunya berfungsi munada li ta'kidil hukmi, menguatkan hukum. Haknya tanbih untuk mengingatkan pentingnya hukum. Mengapa ayat puasa ada ayyuha? Untuk menunjukkan puasa itu begitu penting sehingga Allah mengingatkan kita dengan panggilan ayyuha di dalamnya. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil semua orang beriman tanpa sekat, tanpa golongan, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang punya jabatan, yang belum punya kedudukan, yang kiai, yang murid, yang biasa, semua dipanggil dengan lafaz yang sama, seakan Allah tidak membedakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua pemilik iman, sepanjang merasa sudah beriman, saya tidak peduli apakah engkau laki-laki, perempuan, besar, kecil, punya kedudukan, belum punya jabatan, siapapun engkau. Nah, ini yang menarik nih. Ya, karena menggunakan ya dipasangkan dengan iman, Allah membagi pemilik iman yang menghadapi bulan Ramadan, yang akan berpuasa, kepada 3 bagian. Saya mohon izin berdiri ya. 1, Bu. 1 nida'il qarib. Huruf ya berpasangan dengan iman. Fungsi ya yang pertama menunjukkan dekat. Ada orang yang sudah dekat dengan Allah sebelum Ramadan tiba, yang menandakan imannya kuat. Saking kuatnya iman itu, keadaannya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum Ramadan tiba, di antara cirinya kata para ulama, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan dia sudah banyak berdoa kepada Allah supaya bisa sampai ke Ramadan. Doanya mutasalsil, berurut sanadnya sampai kepada ulama-ulama, ke tabi'in, ke sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hafal doanya? 2 bulan sebelum Ramadan, Sya'ban, Rajab. Saking dekatnya dengan Allah, saking semangatnya ibadah, Ramadan belum tiba, 2 bulan sebelumnya sudah minta-minta kepada Allah. Ya Allah, sekarang saya di Rajab, berikan keberkahan, ziyadatul khair, bertambah bagusnya, salatnya makin bagus, ngaji Qur'annya makin bagus, latihan puasanya makin bagus. Kenapa siap-siap dari Rajab makin bagus ibadahnya? Supaya saat Ramadan sudah terbiasa dengan bagusnya amalan itu. Jadi kalau mau ngaji, tidak diawali lagi karena sudah biasa ngaji sebelumnya. Makin bagus ketika datang Ramadan. Salatnya makin semangat, bacaan Qur'annya makin semangat. Ini golongan yang pertama, belum dipanggil sudah siap-siap. Contoh An-Nisa, kita detilkan ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Saya terjemahkan ke ujungnya langsung menggunakan ilmu balaghah. Orang beriman itu bisa dilihat tingkat imannya, diukur berdasarkan waktu sholat. Semakin kuat imannya, semakin dia menjaga waktu sholat, sebelum dipanggil sudah siap-siap. Contoh yang pribadi naros ya, kedap. Subuh di Cijulang tabu seberapa, Bu? Jangan lihat ke sana. Ini 4
4-3-3, ada yang 4-3-4-3-5. Nggak apa-apa, terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh karena berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ini mungkin tidak semuanya dari Cijulang. Yang dari Ciamis mana? Panjalu, Orongdoyo, Banjar. Ada Tasik, mana Tasik? Ini Tasik, Masya Allah. Garut, Asgar, belakang. Jakarta, banyak tadi kita ya. Yuk, kita ambil tengah-tengah. Misal ini jam 4 nih, 35 misalnya. Dipanggil jam 4.35, golongan iman yang pertama itu setengah 4 sudah siap-siap. Itu sebelum Ramadan. Begitu tiba Ramadan, jam 2 sudah siap. Bukan karena siap-siap sahurnya. Kumaha teh sahur. Karena meningkat. Ingin zikir, kan meningkat. Dari Rajab di Sya'ban meningkat, Sya'ban Ramadan makin meningkat. Jadi bangun tengah malam itu suasananya ingin ibadah saja, ingin zikir, ingin istighfar, sambil nunggu sahur. Kadang tambah lagi salatnya. Baru ketika sahur tiba, yang lain masih santap makanan, orang ini masih sibuk dengan istighfarnya. Ini saya beri rahasia ya, ini diantara kita aja nih. Jadi ada amalan khusus sekaligus ijazah di waktu sahur, bisa dilakukan setelah makan sebelum waktu subuh tiba. Waktunya kurang lebih 5 menit sebelum subuh. Jadi kalau subuh 4.35, ini kurang lebih 4.30. Amalannya ada di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-18. Fadilahnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang setelah sholat malam bangun, setelah tarawih istirahat, dia ingin bangun lagi tahajud malam, dia bangun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada orang-orang takwa, calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Al-Quran tidak merinci apa jabatannya. Apakah pejabat, birokrat, diplomat, petani, di kebun, di sawah. Tidak dirinci. Yang penting ada calon ahli surga di taman surga sedang hidup beraktivitas di bumi. Apa cirinya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berusaha memiliki sifat ihsan. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Di antara cirinya senang bangun malam. Sebelum Ramadan rajin tahajud. Ramadan tarawih semangat, malam masih ada waktu dia salat lagi. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar, amalan yang dilakukan di waktu sahar namanya sahur. Sedikit ya untuk pengetahuan. Ini Isya. Ibu kelihatan Bu? Tidak ya? Memang belum saya tulis. Saya tulis dulu baru kelihatan ya. Kalau ibu lihat sebelum saya tulis, iman ibu luar biasa tuh. Ini saya tulis nih. Ini subuh. Kelihatan sekarang? Saya besarin. Subuh. Tentu ingat kalau gak kelihatan ya. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Ini Isya. Isya ke subuh. Dari Isya ke sebelum subuh kurang lebih 20 menit sebelum subuh. Ini namanya lail. Apa namanya? Lail, malam. Jamaknya layali. Qiyamul lail, salat malam. Jadi lail, laili, lela, lili, lala itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Nanti 20 menit sebelum subuh
berubah namanya dari lail menjadi sahar. Saharun. Sahar. Jamaknya ashar. Nah. Subuh 4.35, 4.15 itu masih lail. Setelah 4.15 berubah namanya menjadi sahar. Kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang dikerjakan di waktu sahar namanya sahur. Jelas ya? Kenapa makannya disebut makan sahur? Sahur, sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makannya kenapa disebut sahur? Petunjuk Nabi, kalau makan sebelum puasa jangan terlalu malam. 20 menit, 25 menit sebelum subuh, supaya keberkahannya nambah, tenaganya makin kuat. Jadi karena dekat ke subuh, makanan energinya masih kuat, sehingga energi kekuatan itu bisa dipakai menjalani puasa. Jadi karena energi masih banyak, dipakai kerja kuat, dipakai belajar kuat. Nabi perang Badar Ramadan, Fatu Mekah Ramadan. Jadi sunnahnya puasa itu siang beraktivitas normal. Jadi kalau malamnya tidur, subuhnya tidur, siangnya tidur, habis sahur tidur, habis tarawih tidur, mengandalkan hadis siyamu an-naimi yauma ramadhana ibadah. Tidurnya orang puasa di bulan Ramadan ibadah. Hadis palsu. Ya. Nah, jadi rumus Nabi begini. Jadi kalau di masjid-masjid mau membangunkan, ngasih informasi sahur, 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 sahur. Jangan jam 2. Nanti ibu kalau ada dari masjid sahur jam 2 Bu ya, ibu jawab tacan lail gitu. Itu ya, ini sahar. Jadi begitu selesai tahajud, lail, lanjut ke makan, sahur. Ada orang-orang hebat yang tidak sekedar makan, dia masih tersambung dengan Allah. Wabil ashar